Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala alaina al-kitab al-mubin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul matin, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil birahmatik ya arhamar rahimin. Bapak dan Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah. Pada malam hari ini dikumpulkan kita di tempat yang sebaik-baiknya di muka bumi, yaitu di masjid, dalam majlis yang sebaik-baiknya di muka bumi, yaitu majlis ilmu. Mudah-mudahan kita pun menjadi di antara hamba yang terbaik. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik makhluk di muka bumi, semulia-mulia makhluk di sekalian alam. Mudah-mudahan kita menjadi sebaik-baik umat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pengajian tafsir kita pada malam hari ini masuk pada surah Al-A'raf ayat ke-31. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai Bani Adam, ambillah, maksudnya pakailah perhiasanmu, maksudnya pakaian yang menutupi auratmu, di setiap masjid, maksudnya setiap melaksanakan salat, dan makanlah, minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala,
Ayat yang dibacakan tadi, ayat ke-31 dari ayat-ayat surat Al-A'raf yang berjumlah total 206. Karena itu Al-A'raf termasuk surat panjang. Dan surah Al-A'raf merupakan surat pada urutan ke-7 dari 114 surat di dalam Al-Quran, terletak pada juz ke-8. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surah ini dinamakan Al-A'raf liwurudismil a'raf fiha, karena terdapat sebutan Al-A'raf di dalam surat ini. Lalu Al-A'raf itu artinya apa? Sur bainal jannah wan nar, pagar di antara sorga dan neraka. Al-A'raf itu adalah bentuk jamak dari Arab, yaitu setiap tempat yang tinggi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, lalu Ashabul A'raf, orang-orang yang berada di tempat tersebut, tempat tinggi sebagai pembatas atau pagar antara surga dan neraka, disebut dengan Ashabul A'raf. Ketika Hudzaifah ditanya, dia kemudian mengatakan, hum qaumun istawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum. Mereka yang kebaikan dan keburukannya sama. Karena nanti di hari kemudian, setelah dihisab, salah satu yang akan dijalani adalah wazan, ditimbang amal antara kebaikan dan keburukan. Orang beruntung adalah orang yang saqulat mawazinuh, timbangan kebaikannya lebih berat karena banyak. Orang yang rugi khaffat mawazinuh, orang yang timbangan kebaikannya ringan karena sedikit. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, yang berat timbangan kebaikannya dari keburukannya, dipersilahkan masuk surga. Yang berat timbangan keburukannya dari kebaikannya, dilemparkan ke dalam neraka. Lalu kemudian ada orang yang sama, timbangan antara kebaikan dan keburukan. Nah, ini modelnya orang taat-taat juga, maksiat-maksiat juga. Salat mau, mencuri pun mau, puasa selalu, berdusta pun hobi, dan begitulah seterusnya.
Sehingga ketika ditimbang sama antara timbangan kebaikan dan keburukannya. Orang seperti ini dia tidak langsung dimasukkan ke dalam surga, tidak juga dia kemudian dilempar ke neraka. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah, ini nanti orang dimasukkan juga ke surga, tapi paling belakang. Udah habis semua orang yang lebih berat timbangan kebaikannya masuk surga, barulah mereka. Sehingga istilahnya di tempat yang tinggi tadi, pembatas antara surga dan neraka itu, mereka ngintip, kapan giliran kami, kapan giliran kami. Habis semua orang yang lebih berat timbangan kebaikannya masuk surga, baru paling akhir mereka ini kemudian dimasukkan juga ke dalam surga. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dimaksud dengan A'raf dan Ashabul A'raf. Surat ini Makkiyah, yaitu surat yang turun sebelum Rasulullah SAW hijrah meninggalkan kota Makkah menuju Madinah. Dan salah satu ciri dari surat Makkiyah itu, dia tidak bercerita tentang hukum syara'. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masuk kita kepada ayat yang dibacakan tadi. Ayat ini ada peristiwa yang melatar belakangi turunnya. Inilah yang selalu disebut dengan sabab nuzul, sebab turunnya ayat tersebut. Diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa ada seorang wanita tawaf di Ka'bah pada masa jahiliyah dalam keadaan telanjang bulat, Pak. Tapi mohon maaf lahir batin, kemaluannya itu dia tutup pakai khirqah, pakai potongan kain. Jadi hanya kemaluan saja dia tutup. Nah, dalam riwayat yang lain, pada masa jahiliyah orang Arab tawaf mengelilingi Ka'bah dalam keadaan telanjang. Laki-laki siang, kemudian perempuan malam, tapi tetap telanjang. Dan kemudian sebagaimana disebut di dalam hasyiah dari tafsir Jalalain oleh Imam As-Sawi, mereka berkata, kami tidak akan pakai pakaian yang kami telah berbuat maksiat dengan pakaian itu. Karena Nabi Adam alaihissalam ketika melakukan pelanggaran terhadap perintah Allah, ini Bapak Ibu, karena Al-Quran yang bilang
itu kita yakini bahwa Nabi Adam melanggar perintah Allah. Tapi pelanggaran yang dilakukan oleh Nabi Adam tidak membuat dia berdosa. Kalau begitu kita yakini bahwa Nabi Adam tidak berdosa. Sebab apa? Karena pelanggaran itu dilakukan oleh Nabi Adam dalam keadaan lupa. Walaqad ahidna Adama min qablu fanasiya. Kami udah buat perjanjian dengan Adam, kata Allah, untuk jangan mendekati pohon larangan. Mendekati saja jangan. Tapi karena dia lupa, bukan sekedar didekati, bahkan dimakan buahnya. Nah, orang dalam keadaan lupa melakukan pelanggaran tidak berdosa. Nah, jadi kalau sedang ada razia masker, Pak, Bapak Ibu lupa pakai masker, bilang sama petugas, lupa, bukan disengaja, lupa. Insya Allah tetap juga didenda. Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, begitu Nabi Adam melakukan pelanggaran dalam keadaan berpakaian, Pak, dengan pakaian surga, seketika itu pula copot, lepas semua pakaiannya. Lepas, copot pakaiannya, sampai-sampai Nabi Adam memungut dedaunan dari pohon-pohon di surga itu untuk kemudian menutupi auratnya. Itulah di antara yang dianggap oleh mereka bahwa pakaian itu dipakai dalam keadaan maksiat, sehingga kalau mau tawaf lepas pakaian itu, maka tawaflah mereka dalam keadaan telanjang. Itu terus berlangsung sehingga ketika datangnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, ada di antara orang Arab yang sudah beriman ini melihat hal tersebut, juga mau melakukan hal serupa. Lalu kemudian diturunkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala ayat tadi, ya bani Adam, wahai anak cucu Adam. Anak cucu Adam itu siapa? Kita, manusia. Karena Adam adalah bapak moyangnya manusia, sebagaimana iblis adalah bapak moyangnya setan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dipanggil di sini dengan bahasa ya bani Adam. Kenapa? Karena tadi orang jahiliyah Arab menganggap bahwa di antara warisan kesalahan dari Nabi Adam itu, pelanggaran dari Nabi Adam itu adalah ketika dia berpakaian. Makanya dipanggil, wahai anak cucu Adam, wahai manusia. Walaupun Nabi Adam melakukan pelanggaran lalu kemudian lepas pakaiannya, kalian tidak mewarisi hal yang seperti itu. Justru kalian tetap disuruh berpakaian sekalipun kalian sedang berbuat maksiat. Mohon maaf lahir batin Bapak Ibu.
Ini hukum, ya. Orang berzina itu haram. Haram. Dosa besar. Tapi orang dalam keadaan berzina pun tetap disuruh dia menutup badannya. Paham maksudnya? Kenapa? Dosa perbuatan zina, dosa besar tadi satu hal. Kemudian dia buka pakaiannya di depan yang tidak halal baginya, karena zina itu tidak halal pak pasangannya. Itu hal lain lagi, haram lagi, membuka aurat di depan yang tidak halal. Beda suami istri. Seandainya, mohon maaf lahir batin, tidak dalam selimut, tidak pakai kain penutup, tidak ada yang berdosa. Karena suami halal melihat istrinya telanjang, istri pun halal melihat suaminya telanjang. Namun hukumnya disunnahkan suami istri berhubungan intim dalam selimut, tetap ditutup. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wahai Bani Adam, manusia, khudhu zinatakum, pakailah pakaianmu. Yang dimaksudkan pakaian itu menurut syarak Bapak Ibu yang menutupi aurat. Kalau ada orang berpakaian tapi tidak menutup aurat, menurut syarak itu juga disebut telanjang. Karena lawan dari berpakaian itu telanjang. Kalau kita kan dalam bahasa, oh memang bapak tuh pakaian juga, memang ibu tuh pakaian juga, cuman tak tertutup auratnya. Dalam syarak baru dinamakan berpakaian kalau pakaiannya menutup aurat. Jadi kalau berpakaian dengan pakaian yang tidak menutup aurat sama dengan tidak berpakaian. Maka hadis yang cukup populer yang selalu didengar, kasiat ariyat. Apa itu? Wanita yang berpakaian tetapi sebenarnya telanjang karena pakaiannya tidak menutup aurat. Ketika tidak menutup aurat dianggap tidak berpakaian. Tidak berpakaian itu sama dengan telanjang. Nah, pakai perhiasanmu. Perhiasan yang dimaksud di sini adalah pakaian yang menutup aurat. Ya. Kemudian, inda kulli masjid. Pada setiap masjid, Bapak Ibu, masjid itu tempat ibadah, tempat salat. Bahkan dari akar katanya tempat sujud. Tapi yang dimaksud di sini bukan berpakaian menutup aurat ketika mau ke masjid saja. Bukan. Yang dimaksud di sini disebutkan tempat, tapi yang dimaksud adalah perbuatan ataupun keadaan di dalamnya. Maka kalau begitu apa yang dimaksud? Pakailah pakaianmu yang menutupi aurat setiap beribadah, apakah salat ataupun tawaf dan lain sebagainya, sekalipun tidak di masjid. Sekalipun
tidak di masjid. Dan dalam bahasa Arab biasa ya, disebut tempat, tapi yang dimaksud perbuatan di tempat itu. Jadi disebut di sini masjid, tapi maksudnya apa? Salat ataupun ibadah, karena masjid tempat ibadah, tempat salat. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, ya, sekurang-kurangnya perhiasan tadi itulah pakaian yang menutup aurat. Nah, lebih dari itu, zina, perhiasan itu adalah pakaian yang bagus. Fasatrul aurah wajibah. Maka kalau begitu, menutup aurat wajib di dalam salat, dalam tawaf, dan lain-lain ibadah. Begitu juga di luar ibadah. Wa ma ba'dal aurah yusannu satruhu wa la yajib. Tapi selain aurat itu disunnatkan untuk ditutup, namun tidak wajib. Maka pada ayat yang lain kita maklumi bahwa aurat laki-laki itulah dia ya, antara lutut dan pusar. Lututnya ikut termasuk aurat juga, jadi mesti ditutup. Pusatnya ikut termasuk aurat, mesti ditutup. Sedangkan bagi perempuan, seluruh badan selain muka dan telapak tangan. Mana yang disebut telapak tangan? Dari ujung jari sampai pergelangan, baik bagian dalam maupun bagian luar, itu bukan aurat. Mana yang disebut muka? Dari pangkal tempat tumbuh rambut di jidat, di dahi, sampai tempat tumbuhnya jenggot di ujung dagu. Samping dari ini daun telinga yang kecilnya ini sampai daun telinga yang di sini. Itulah dia yang disebut dengan muka. Hanya itulah yang bukan aurat bagi wanita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti memang banyak pendapat berkaitan dengan ini. Kita tidak singgung itu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anna Rasulullah sallallahu qala, "Idza shalla ahadukum falyalbis thawbayhi, fa inna Allah azza wa jalla ahaqqu man tuzayyinu lah, fa in lam yakun lahu thawban falyattazir idza shalla, wala yashtamil ahadukum fi salati ishtimalal yahud." Jadi kata Rasul, kalau salah seorang kalian salat, maka pakailah 2 potong pakaian. 2 potong, Pak. Mana 2 potong itu? Bisa minimal izar, sarung 1, rida, selendang 2. Jadi kalau kita sekarang contoh, bajunya dengan sarungnya itu 2 potong. Atau bisa juga 2 lapis. Gamis, pakaian gamis dalam tambah lagi gamis luar, itu 2 lapis. Nah Bapak Ibu, tapi kata Rasul selanjutnya fa inna Allah azza wa jal, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling berhak untuk kamu berhias kepadanya. Artinya apa? Kalau mau kondangan pakaian yang baru, yang bagus, sementara mau sholat pakaian yang udah kusam. Nah, ini kalau perempuan yang pakai telekung, mukena, kadang-kadang udah 3 tahun tak ganti-ganti. Bukan tak ada duit, jilbab selalu ganti, baju selalu bertukar.
Tapi telekung yang dibawa sholat hari-hari kusam, dari putih jadi kuning warnanya. Pak Ibu, lihat dia ketika mau kondangan, luar biasa pakaiannya. Padahal kata Rasul, berhias untuk menghadap Allah itu lebih berhak kita memberikan kondisi yang paling bagus itu kepada Allah. Allah paling berhak untuk menerima perhiasan atau pakaian yang bagus dari kita ketimbang yang mengundang kita ke pestanya itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, maka selalu kita ingatkan, pakai pakaian yang bagus. Nah, saya ingin cerita Rasulullah SAW itu disebutkan dalam Sahih Muslim punya 2 pakaian khusus, yaitu gamis yang hanya dipakai pada sholat Jumat, tidak dipakai pada waktu yang lain. Bapak Ibu, bapak-bapak khususnya bisa bayangkan, Rasul punya 2 gamis khusus, karena gamis pakaian kesenangan Rasul, yang hanya dipakai untuk sholat Jumat, tidak dipakai selain dari untuk sholat Jumat. Kenapa? Karena sholat Jumat itu yang paling utama untuk kita berhias atau berpakaian indah ketika melaksanakannya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalau begitu disunnahkan, sekali lagi disunnahkan memakai pakaian yang indah, yang bagus ketika beribadah, termasuk ketika di tempat-tempat kebaikan, tempat-tempat keramaian. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kata Rasul, fa illam yakun lahu thawban, jika tidak punya dia 2 potong, falyattazir iza shalla, maka pakai sarung saja kalau mau sholat. Tak ada 2 potong, Pak, cuma 1 potong. Pakai sarung saja. Sarung orang dulu petani di sawah, Pak. Pakaiannya pakaian kena lumpur, kena ini, kena itu. Begitu mau sholat, dibasuhnya badannya, ambilnya wudu, pakainya sarung saja, Pak. Sepotong saja, izar saja, sarung. Kemudian dia ikat itu di atas pusar, bahunya terbuka, kepala apalagi, itu sepotong. Auratnya tertutup, sholatnya sah, walaupun memang kalau dalam keadaan normal itu makruh itu. Tapi inilah maksudnya kata Rasul, kalau tidak ada, tak punya dia 2 potong, hanya 1, maka pakailah sarung untuk sholat. Nah, kata Rasul selanjutnya, jangan bergulung macam orang Yahudi. Apa itu? Bukan sarung, selendang, tapi dililit-lilitkan seperti orang Yahudi. Jadi hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan Imam At-Tabrani. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain kata Rasul, la yusalliyanna ahadukum fis thawbil wahid laisa ala atiqihi minhu syai'. Jangan salat salah seorang di antara kamu dengan 1 pakaian saja, seperti sarung tadi saja, tidak ada apa-apa di atas bahunya. Nah, maka pakailah selendang supaya ini sarung di atas tertutup dengan selendang. Bapak Ibu, selanjutnya kita peringkas. Tsumma abahallahu al-akla wasyurb min ghair israf. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyatakan pada lanjutannya, wa kulu washrabu. Tadi diperintah pakai pakaian yang menutupi aurat minimal, lebih dari itu yang bagus. Kemudian wa kulu washrabu, makanlah dan minumlah
Yang dimaksud makanlah yang baik, makanlah yang halal. Kenapa? Karena orang jahiliyah tadi ketika mereka tawaf pada masa haji, mereka itu hanya makan qut, hanya makan gandum, hanya makan pokok, tidak makan daging, tidak makan lemak. Kenapa? Karena itu diharamkan oleh mereka pada saat haji, pada saat tawaf. Sehingga Allah Subhanahu wa taala firmankan, makan silahkan, minum silahkan, yang penting halal. Lalu wala tusrifu, tapi jangan berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan. Apa yang dimaksud dengan berlebihan? Melampaui yang halal sehingga yang haram pun dimakan, melewati yang dibolehkan sehingga yang tak boleh pun dimakan. Jadi itu berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul musrifun. Allah tidak senang kepada orang yang berlebih-lebihan. Minimal juga dikatakan berlebih-lebihan, makan yang halal tapi terlalu banyak. Itu berlebihan, Pak. Dalam sebuah hadis yang lain Rasul katakan, kulu washrabu walbasu, makanlah, minumlah, pakailah pakaian, wa tasaddaqu, dan sedekahlah, min khairi ma khilah wala saraf, tanpa kikir dan tidak berlebihan. Artinya apa? Sikit kali pun tidak, berlebih-lebihan pun tidak. Apa itu? Sedanglah, normal, netral. Kemudian kata Rasul, fa innallaha yuhibbu, bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala senang an yara athara an yuriya athara ni'matihi ala ibadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala senang menunjukkan asar bekas dari nikmatnya kepada hambanya. Karena dia diberi nikmat rizki yang lebih banyak, dia makan yang enak, tapi jangan berlebihan. Dia pakai pakaian yang bagus, tapi jangan juga berlebihan. Karena Allah senang ditunjukkan nikmatnya itu. Bahkan dalam surah Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, nikmat Tuhanmu sampaikan, tapi hati-hati. Jangan menceritakan nikmat menjadi riya, jadi sombong. Karena perbedaannya tipis. Ada orang baru dapat mobil baru, diceritakan, dia yang tahu apa isi hatinya menceritakan itu. Bisa saja dia menceritakan itu menjalankan surah Ad-Duha ayat terakhir tadi, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, ceritakan nikmat yang Allah berikan. Allah baru kasih dia nikmat mobil baru, dia ceritakan. Tapi bisa juga dia menceritakan itu karena bangga, karena sombong, karena riya dan sejenisnya. Maka berhati-hati. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, Imam An-Nasai, Imam At-Tabrani, Tirmidzi meriwayatkan, ma mala ibnu Adam yu'an syarrun min batni. Tidak ada wadah yang diisi penuh oleh manusia yang lebih buruk dari perutnya. Karena perut itu tak ada kenyang-kenyangnya itu. Karena dia makin banyak diisi, makin melar dia, ibarat balon. Makin ditiup, makin besar. Maka kata Rasul, hasbu ibnu Adam, cukuplah bagi manusia kalaupun dia mau makan dengan beberapa suap saja, yang kemudian bisa membuat dia tegak beraktivitas. Kalaupun dia mau lebih, maka jangan lebih dari sepertiga isi perut untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga lagi untuk bernapas. Hada wallahu a'lam bissawab. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan, silakan. Mati.